Ya, halo teman-teman semua. Sesuai dengan thumbnail dan judul video ini, saya mau membagi sebuah ilmu yang cukup untuk kedepannya sebagai bekal untuk teman-teman YouTuber pemula. Dan pastinya ilmu ini berguna dengan nama sesuai dengan thumbnail dan judul videonya. Bagaimana cara menentukan target penonton yang jelas. Di sini saya sudah merangkum dengan beberapa poin-poin penting yang mungkin teman-teman bisa catat ya, bisa teman-teman catat di handphone atau di buku catatan masing-masing, atau teman-teman cukup diingat aja kalau misalnya nggak mau nyatet dan males nyatet. Saya tahu sebagian penonton pastinya mager buat nyatet ya. Oke, yang pertama ada beberapa ilmu yang mungkin saya akan sampaikan dan ini sebagai bekal dan pastinya berguna, dan ini berdasarkan riset saya di tahun ini, tahun 2025 ya. Video ini dibuat karena algoritma YouTube itu setiap waktu berubah dan ada updatean terbaru sistemnya. Maksudnya bukan berubah secara ini, tapi sistemnya dia berubah untuk kenyamanan penonton dan kita sebagai kreator. Ini dampak positif ya, bukan negatif maksud saya gitu. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya tentukan konten utama channel. Jadi kalau mau bikin channel YouTube itu kita harus menentukan channel kita itu mau ngebahas apa. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya gini, kita mau bikin tutorial masak ya. Kita fokusnya di masak aja udah, nggak usah fokus yang lain. Nah, di situ kita bisa ambil kesimpulan. Oh ya udah nih, kita mau bikin channel masak, apa yang kita perluin? Misalnya kita perlu ini. Nah, kita juga bisa menentukan ke depannya kita mau bikin apa, jelas prospeknya. Jadi kita kalau mau menentukan target penonton, kita harus tahu dulu channel kita mau ngebahas apa. Misalnya mau ngebahas masak, ya udah kita masak. Kita tentuin lagi masaknya masak apa nih? Masakan khas Indonesia kah, masakan luar negeri kah, masakan khas Jakarta atau masakan seluruh Indonesia. Itu nanti kita perjelas lagi tujuannya, karena biar orang tuh tahu, oh ini channel ngebahas masak, gue subscribe. Jadi sistemnya gitu ya teman-teman. Cukup satu nice ide, satu topik, misalnya masak. Nah, dari masak itu kan banyak tuh. Misalnya kita mau masak, oh masakan ini, masakan ini, masakan ini. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai ide konten. Sebagai ide konten, maksudku gitu ya. Jadi jangan konten gado-gado atau konten campuran, ada masak, mancing dan lain sebagainya. Fokus teman-teman ya. Jadi biar fokus. Oke, selanjutnya di sini ada namanya pahami tren konten channel. Tren itu maksudnya apa? Tren yang sedang di channel teman-teman apa? Tren konten channel itu misalnya gini, kita ngebahas masak nih, ada video kita yang meledak viewsnya. Nah, dari situ kita bisa analisis gitu tuh, di situ kita ngebahas apa. Misalnya gini, cara membuat nasi goreng mudah, cocok untuk orang kantor. Nah, itu kan memberikan solusi. Apa solusinya? Satu, simple, mudah, untuk memulai cocok. Nah, itu salah satu video di channel kita misalnya, dan viewnya meledak, tembus misalnya teman-teman subscriber 1000, itu video tembus sampai 100.000 viewer. Nah, dari situ kita bisa ambil sebagai ide konten. Apa? Ternyata penonton kita atau tren di YouTube itu lebih cenderung orang-orang yang kantoran atau orang-orang sibuk, bukan orang-orang yang sering di rumah. Nah, teman-teman harus bisa ngebaca situasi ya. Jadi bagaimana cara mengambil kesimpulan dengan tepat, itu teman-teman harus paham. Jadi nggak semerta-merta kita itu wah meledak nih langsung kita bikin video ini, jangan. Yang pertama, video apa yang meledak di channel teman-teman, viewnya meledak ya. Dan yang kedua, pahami tren sosmed. Tren sosmed itu seperti apa? Tren sosial media itu misalnya di TikTok lagi ngetren apa, di YouTube ya sedang ngetren siapa, terus pencarian yang ini apa. Jadi
Sebenarnya cara menentukan penonton itu seperti itu teman-teman ya. Ini cara terbaru 2025. Teman-teman cukup nonton terus praktekin, pastinya hebat. Yang selanjutnya ada namanya konsep video. Setelah teman-teman tahu trennya apa dan target penonton dan juga di sini konten utamanya apa, teman-teman harus ini namanya konsep videonya. Contohnya dari video yang meledak tadi. Oh, berarti kalau kita ngebahas masak, terus kita ada salah satu video yang meledak ya. Oh, sorry, ini batuk. Ada salah satu video yang meledak view-nya, cara membuat bakso misalnya. Nah, kita editingnya dari situ kita bisa ambil kesimpulan dan kita bisa bukan tiru ya, agak sedikit berubah konsep dan editingnya agar mungkin penonton bakal betah. Berarti kan kalau misalnya itu video meledak, berarti kan penonton tertarik dengan video kita. Dengan apa yang kita bahas, dengan apa yang kita sampaikan menurut gaya bahasa kita, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa ambil konsep video kita seperti apa. Nah, kalau konsepnya udah nemu, nanti otomatis kita bakal jadi yang namanya itu storytelling video. Konsep udah ada nih, ya udah tinggal kita buat storytelling atau script video kita. Nah, script ini bebas, nggak ada format khusus. Tergantung teman-teman seenaknya aja. Misalnya teman-teman maunya bikin judulnya aja, terus ada poin-poin penting, ya udah itu boleh. Atau kalau teman-teman udah jago nih, saya yakin nggak mungkin ada orang yang bikin video 15 menit nggak pakai script ya. Mungkin ada aja sih, tapi kebanyakan pakai script. Saya pribadi pun pakai script di handphone nih. Saya pakai ini buat lihat scriptnya. Maksudnya saya nggak bohong ya. Buat script yang jelas. Apalagi zaman sekarang udah canggih, ada AI. Manfaatkan AI. Ya, semua AI itu bagus. Mau ChatGPT, DeepSeek, Meta AI sebagainya itu bagus. Ya, jangan skeptis dengan hal baru teman-teman. Pokoknya ada hal baru, bisa teman-teman cari kebenarannya, pakai, manfaatin. Jangan skeptis aja teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ada AI, jadi bisa dibantu dengan AI. Jangan malas, pokoknya jangan malas aja teman-teman kalau mau bikin konten. Selanjutnya ada namanya jadikan video kita sebagai solusi untuk penonton. Dan ini udah saya sampaikan juga di video sebelumnya. Pokoknya kalau video kita sudah sebagai solusi ya untuk penonton kita, pastinya penonton bakal nyari video kita. Bukan kita yang nyari penonton, tapi penonton bakal nyari kita. Itu kalau kita udah ngebangun yang namanya hal seperti itu, otomatis view nggak bakalan lari, view bakal nyamperin kita, penonton bakal nyamper ke channel kita sendiri buat nonton video kita. Jadi kita tuh harus menjadikan sebuah solusi untuk penonton. Misalnya gini, kita kontennya mancing, jangan masak dulu lah, bosan mancing. Misalnya cara mancing untuk pemula, ada nih orang yang baru belajar mancing, plek nemu video kita, nonton, oh bagus nih, storytellingnya bagus, konsepnya bagus, nonton. Udah tuh ramai videonya. Udah, pokoknya satu video, 2 video, 3 video meleduk aja, udah dia bakal naik channelnya. Pasti bakal naik performa channel YouTube-nya. Jadi jangan mensepelekan 1-3 video yang viewsnya meledak. Itu dampaknya besar sekali dan saya pun merasakannya sampai saat ini. Dan karena saya ngurus juga beberapa channel, ya kita di sini nggak usah sebut namanya apa. Dan itu ada beberapa video yang meledak viewsnya, 3-4 video, dan saya merasakannya itu sudah berjalan selama setahun, tapi merasakannya sampai saat ini. Jadi jangan terlalu abai dengan video yang meledak viewsnya. Dari situ kita bisa belajar ya, menarik kesimpulan. Selanjutnya di sini lanjutlah dan jadilah yang namanya personal branding. Kalau kita udah nemu semuanya yang tadi saya jelaskan, kita bakal jadi yang namanya personal branding atau ciri khas di channel kita. Pokoknya kita harus ngebangun ciri khas channel kita seperti apa, karakter kita seperti apa, penyampaiannya seperti apa, itu harus kita bangun. Jangan kita kebanyakan ikut-ikutan orang, ikut gaya si ini, ikut gaya situ, jangan. Pokoknya kita harus bisa ngebangun personal branding. Kalau orang-orang udah paham, udah tahu dan sudah suka dengan
personal branding kita. Orang yang bakal nyari kita teman-teman ya. Bukan kita yang nyari orang lagi, pastinya orang yang bakal nyari kita, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini adalah lihat kompetitor kita teman-teman. Kompetitor atau saingan kita tuh banyak apa enggak, itu harus diperhatikan juga. Contohnya kita konten tutorial ya, saingan kita misalnya banyak atau sedikit, nah itu kita bisa analisis. Kalau misalnya saingan kita udah banyak, kita mungkin bisa cari referensi channel, referensi konten lain. Karena itu kan nantinya kalau misalnya udah banyak, mungkin penonton bakal pilih video yang dengan view terbanyak, bukan view dengan sedikit. Karena saya yakin video-video lama yang udah setahun, 2 tahun tuh bakal banyak viewnya, dan channel kecil-kecil bakal tertimbun atau tenggelam videonya. Karena channel baru, viewnya sedikit, viewnya baru upload, itu pasti. Ya, kecuali teman-teman udah punya nama besar, udah subscriber baru 2 jutaan, udah terkenal, itu oke lah, beda teman-teman ceritanya. Oke, di sini selanjutnya ada yang namanya uji gaya penyampaiannya. Jadi penyampaian penjelasan kayak gini nih, itu teman-teman uji ya, jangan teman-teman monoton, jangan begini-begini aja. Harus diuji bagaimana cara penyampaian yang bagus, yang yang teman-teman kuasai lah. Nggak harus ngikutin orang, misalnya begini penyampaiannya atau seperti apa, itu teman-teman pelajarin, karena setiap orang itu punya gaya penyampaian yang berbeda. Selanjutnya di sini ada namanya gunakan bahasa sesuai dengan target penonton. Misalnya gini, kita targetnya anak-anak, ya udah kita pakai bahasa anak-anak, jangan pakai bahasa orang dewasa, nggak bakal ngerti, nggak bakal nyampe. Jadi gaya bahasa itu ditentukan dari awalnya, dari siapa target kita, dan apa konten kita, dan bagaimana skrip kita itu dibuat, dan jadilah personal branding kita sebagai hasilnya. Jadi ini jangan dilupakan, pokoknya teman-teman terus aja tingkatin gaya bahasanya seperti apa, dan gunakan bahasanya sesuai dengan target kita. Misalnya jangan anak-anak kita pakai bahasa orang dewasa, itu jangan. Harus ya, teman-teman harus pahami juga. Seperti yang selanjutnya terakhir, evaluasi channel. Ingat, nggak harus konsisten, dan nggak hanya konsisten aja, harus evaluasi dan teman-teman pakai otak ya. Jadi kita harus mikir strategi juga, jangan teman-teman terlalu digempor-gemborin banget nih cara bikin ini, tapi teman-teman nggak mikir ke depannya mau bikin apa. Harus ada evaluasi juga, harus ada prospek ke depannya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu yang mau saya sampaikan pada video kali ini. Cukup sekian dan terima